Reno tiba di kota kecil itu di tengah hujan gerimis. Mobilnya melewati jalan setapak yang dipenuhi pohon asam dan rumah-rumah tua yang nyaris tak berpenghuni. Ia sedang mencari tempat baru untuk menata ulang hidup dan juga menyelesaikan naskah novelnya yang sudah tertunda lebih dari setahun. Rumah yang ia beli tampak berbeda dari foto. Lebih tua, lebih lapuk, tapi entah mengapa memiliki aura hangat yang membuatnya tetap melangkah masuk. Ketika ia membuka pintu depan yang berat, aroma manis seperti kue vanila menyambutnya. Aneh, tak ada apapun di dapur. Belum ada bahan makanan, belum ada kopi, belum ada hidup. Dan malam itu, Reno mengalami gangguan pertamanya. Suara langkah pelan dari lantai atas dan pintu lemari yang terbuka sendiri saat ia lewat. Tapi ia menepisnya, menganggap itu hanya angin atau kayu tua yang mengeluh. Hingga ia melihat kursi rotan di ruang tamu. Kursi itu menghadap ke jendela besar dan di atasnya tergeletak satu sisir kayu tua seolah baru digunakan. Hari-hari berikutnya, Reno mulai merasa rumah itu berpenghuni. Meski tak ada siapa-siapa, cangkir berpindah tempat. Jendela yang ia tutup kembali terbuka. Dan tiap malam, selalu pukul 3 pagi, aroma vanila muncul lagi. Tak pernah lebih awal, tak pernah lebih lambat. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh. Di perpustakaan kecil kota, ia membaca tentang penghuni sebelumnya, Nyonya Laras. Wanita dermawan, pendiri yayasan sosial, dan dikenal menyukai pakaian elegan dan parfum khas vanila. Tapi ada satu berita lama yang membuat Reno merinding. Tewas mendadak sebelum menepati janji mengunjungi panti asuhan. Beliau ditemukan duduk di kursi rotan favoritnya dengan mata terbuka menghadap jendela. Kursi itu masih ada di ruang tamu rumah Reno. Ia bahkan duduk di sana setiap sore mencoba menulis. Tapi sekarang ia tak lagi nyaman di situ. Malam itu Reno kembali ke rumah setelah seharian bekerja di kafe kecil kota. Ketika pintu rumah terbuka, aroma vanila yang khas langsung tercium. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya karena bau itu, tapi ada keheningan yang lebih dalam. Seperti ada seseorang yang menunggunya. Ia berjalan menuju ruang tamu. Kursi rotan itu seperti biasa menghadap jendela besar yang menghadap ke taman. Namun malam ini ada sosok duduk di sana, mengenakan gaun putih tipis, rambut panjang disanggo dengan pita. Tangan wanita itu terlipat di pangkuan. Matanya menatap kosong keluar jendela. Wajahnya pucat seolah dikelilingi cahaya samar. Reno berhenti. Jantungnya berdebar keras. Ia merasa ada sesuatu yang tak wajar. Tapi juga tidak bisa berpaling. Sosok itu memandang ke arahnya dengan mata kosong yang dalam. Namun tidak memancarkan rasa marah atau ketakutan. Hanya kesendirian yang tak terungkapkan. "Kau siapa?" Reno bertanya pelan, suaranya nyaris terbungkam. Wanita itu perlahan menoleh. Dalam keheningan malam, suara itu seperti datang dari kejauhan. "Aku Laras." Kata-kata itu begitu lembut, namun berat dengan penyesalan. Reno merasa seakan waktu berhenti. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Tetapi ia tahu satu hal, sosok itu bukan hal biasa. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berkata lagi, "Aku belum selesai." Kemudian, dalam sekejap, ia menghilang. Kursi rotan itu kembali kosong. Keesokan harinya, Reno merasa dirinya terikat pada rumah itu dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia terus memikirkan pertemuannya dengan Laras, bukan hanya sebagai penghuni rumah, tetapi sebagai seseorang yang tampaknya terjebak di tempat itu. Malam berikutnya, Reno kembali ke ruang tamu, menunggu lebih lama. Pukul 3 pagi, aroma vanila kembali memenuhi udara. Kali ini, ia memutuskan untuk tidak menghindar. Ia duduk di kursi rotan menunggu. Tidak lama setelah itu, bayangan Laras muncul lagi, duduk di sisi lain kursi rotan yang kosong. Mereka duduk diam dalam keheningan. "Aku menunggu," kata Laras akhirnya. Suaranya lembut, penuh penyesalan. "Menunggu siapa?"
Reno bertanya, ingin tahu lebih dalam. Laras menunduk, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan ceritanya. Aku menunggu mereka, anak-anak di panti asuhan. Aku berjanji akan datang, akan membawa mereka makanan dan pakaian baru. Aku terlambat, aku mati sebelum aku bisa menepati janji itu. Reno terdiam, kini ia mulai mengerti. Ini bukan hanya tentang rumah tua atau arwah yang terperangkap. Ini tentang penyesalan yang begitu mendalam. Sesuatu yang mengikat Laras pada tempat ini, terperangkap dalam janji yang tak terpenuhi. Pagi harinya, Reno memutuskan untuk pergi ke panti asuhan yang disebutkan oleh Laras. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang anak-anak yang pernah berharap pada janji Nyonya Laras. Dan apakah ada cara untuk membantu mereka? Panti asuhan Melati Putih sudah sangat berbeda. Bangunan yang dulu megah kini terlihat rapuh. Dindingnya penuh dengan noda dan cat yang mengelupas. Namun, ketika Reno masuk, ia disambut oleh pengurus panti, seorang wanita tua bernama Bu Siti. Nyonya Laras, dia selalu datang setiap bulan, membawa bantuan, makanan, dan pakaian. Tapi setelah kecelakaan itu, kami tak pernah melihatnya lagi, ujar Bu Siti. Matanya berkaca-kaca. Dia selalu berkata, saya akan kembali, anak-anak ini menunggu. Reno membuka buku harian yang ia temukan di rumah dan menunjukkan salinan surat yang ditulis oleh Nyonya Laras. Bu Siti mengenali tulisan itu dengan cepat. Ini adalah janji terakhir yang dibuatnya. Kami tak pernah tahu apa yang terjadi padanya. Kami hanya tahu dia meninggal tiba-tiba dan tak ada yang bisa menghubungi kami lagi. Di sana, Reno merasakan sebuah beban berat. Ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa memastikan bahwa janji yang tertunda bisa sedikit terbayar. Reno kembali ke rumah tua di Jalan Melati. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengumpulkan semua uang yang ia bisa dari naskah novelnya dan menyiapkan bantuan untuk panti asuhan. Ia memutuskan untuk menepati janji yang dulu dibuat oleh Laras, meskipun Laras sudah tidak ada. Saat ia kembali ke rumah, ia meletakkan seikat bunga melati di atas meja dekat kursi rotan dan menyalakan lampu minyak. Kali ini tak ada rasa takut. Ia hanya merasa bahwa ada keseimbangan yang harus diperbaiki. Tepat pukul 3 pagi, aroma vanila kembali memenuhi udara dan di kursi rotan, Laras muncul lagi. Kali ini lebih tenang, lebih damai. Terima kasih, Laras berbisik. Dan dengan senyum yang tulus, ia menghilang, membawa serta penyesalannya, seolah akhirnya bisa pergi dengan damai. Rumah itu tidak lagi dihantui oleh bayangan masa lalu. Tidak ada yang menunggu di kursi rotan. Namun, Reno tahu bahwa janji yang pernah terkatakan kini telah ditepati.